Saudara persekutuan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, dalam kasih Tuhan yang menyertai dan memelihara hidup kita, keadaan kita baik, sehat, dan juga dapat melanjutkan segala tanggung jawab kerja kita karena Tuhan bersama kita, karena Tuhan menuntun dan menyertai kita. Semua bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi karena kasih sayang Tuhan bagi kita. Ibu Bapak Saudara, keluarga besar PT Klasaman Indaraya Group yang dikasihi Tuhan, kita baca dari bagian Alkitab tadi di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6, yaitu tentang Kristus sebagai pengantara kita. Kristus sebagai pendamai antara kita dengan Tuhan. Nah, bagian ini memberi kepada kita sebuah pesan bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi orang percaya menjalani hidup kita dalam melakukan kehendak Allah, berpadanan dengan Injilnya, menjadi sama seperti Kristus telah hidup. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang kehendak. Kehendak itu artinya kemauan, keinginan yang kuat, harapan yang keras. Setiap kita yang hadir ini pasti punya keinginan, punya harapan, punya kemauan masing-masing. Ada kemauan bersama, mimpi bersama untuk kemajuan perusahaan ini, untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Tetapi juga ada keinginan, kerinduan secara pribadi, baik untuk hidup kita pribadi, tetapi juga bagi orang-orang yang kita kasihi, orang tua atau pasangan atau anak-anak kita. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, tapi perlu kita ingat sebagaimana firman Tuhan untuk kita saat ini. Kita menjalani hidup di dunia ini bukan sekedar untuk mengejar, mewujudkan, menyatakan apa yang menjadi keinginan, target-target ambisi kita, atau apa yang menjadi kehendak pribadi kita. Ingat bahwa kita menjalani hidup di dunia ini adalah untuk melakukan kehendak Allah. Kita mesti menjadi pribadi-pribadi yang hidup untuk melakukan kehendak Allah. Jadi selain kita punya keinginan secara pribadi, selain kita punya kerinduan dalam keluarga kita, selain kita punya kerja bersama di dalam perusahaan ini, tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah hidup untuk melakukan kehendak Allah. Kita ingat Yesus. Yesus itu juru selamat kita. Tetapi dalam hidupnya, dalam misinya di tengah dunia, sepanjang 33 tahun, Yesus ada di tengah dunia, menjalani hidup sebagai manusia. Yesus hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Kalau kita ingat doa Yesus di Taman Getsemani, Yesus berdoa, tetapi bukan kehendakku yang terjadi Bapa, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Luar biasa. Yesus yang adalah Allah, tetapi menjalani misinya di tengah dunia bukan sekedar untuk mewujudkan dan menyatakan keinginannya secara pribadi. Yesus takluk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Karena itu maka hidup kita juga sebagai orang percaya adalah hidup pribadi-pribadi yang mesti melakukan kehendak Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara, bacaan kita tadi di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6 berisi nasihat supaya orang percaya mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Sebab kita bisa melakukan kehendak Allah. Kita tahu apa yang Allah kehendaki untuk bisa kita lakukan di dalam hidup kita hanya apabila kita sudah kenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Pengenalan itu datang, Ibu Bapak Saudara, bukan hanya dengan melihat, tetapi pengenalan itu datang karena
pengalaman iman bersama, pengalaman hidup bersama. Tentu Ibu Bapak Saudara bersama sebagai karyawan, sebagai pimpinan di PT Klasaman Indah Raya Group ini, Bos David misalnya sebagai pimpinan pasti sudah mengenal, bisa jadi mengenal dengan baik juga karyawan-karyawan yang sudah lama, mengenal seperti apa Mbak Dea, mengenal seperti apa Ibu Ina, ya. Orang-orang yang sudah lama tentu sudah saling mengenal. Kenapa? Karena sudah punya pengalaman bersama dalam jangka waktu yang lama. Di rumah, sebagai orang tua pasti tahu anak-anak. Kalau anak ini dia sudah diam, oh ini maunya apa nih? Kalau istri di rumah mulai nyerocos banyak-banyak, ini maunya apa nih? Atau kalau istri diam-diam saja, ditanya terserah. Ya itu suami sudah tahu karakter istri, seperti apa istri, apa yang istri mau. Mungkin yang istri mau bukan hanya dipeluk sekaligus dengan kasih yang merah-merah misalnya. Ya, jadi Ibu Bapak Saudara, begitu juga halnya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Apabila kita memiliki persekutuan yang dekat, yang erat dengan Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, maka kita juga akan dimampukan untuk semakin taat melakukan kehendak-Nya. Itu berarti mengenal bukan hanya sekedar kita rajin beribadah, bukan hanya sekedar kita terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Kita mengenalnya dengan selalu rajin mencari Tuhan, terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang membuat kehidupan rohani kita bertumbuh, tetapi juga melakukan apa yang kita baca, kita renungkan di dalam firman-Nya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Jadi pengenalan dengan Allah itu terlihat melalui cara hidup kita. Bagaimana kita bekerja di perusahaan ini, itu juga menunjukkan sejauh mana kita mengenal Allah kita. Kalau kita kerja dengan asal-asalan, mau masuk jam berapa, sampai harus ditegur, sampai harus dipanggil, pekerjaan dilakukan seenak hati saja, berarti kita belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan mau kita melakukan tanggung jawab kita seperti kita melakukan untuk Tuhan. Sebab Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Nah, bagian Alkitab yang kita baca tadi secara tegas menyampaikan bahwa jika seseorang mengaku mengenal Allah tetapi tidak melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya, tetapi hidupnya berbeda dari firman Tuhan, hidupnya berbeda dari Injil, dia mengaku Kristen tetapi mulutnya dipakai untuk hal-hal yang tidak berkenan untuk Tuhan, hidupnya dipakai untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, itu berarti ia adalah seorang pendusta. Kebenaran tidak ada di dalamnya. Ini betul-betul disampaikan oleh bagian Alkitab ini secara khusus untuk jemaat-jemaat mula-mula, supaya mereka punya cara hidup yang berbeda dari dunia ini. Mereka tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Mengapa? Sebab di masa itu ada banyak ajaran-ajaran palsu yang berkembang, yang hanya dong bilang bicara saja, pelaksanaannya nol. Yang hanya tong kosong tapi nyaring bunyinya. Yang hanya menunjukkan identitasnya tanpa melakukan apa yang benar dalam hidup bersama sebagai masyarakat. Karena itu penulis surat 1 Yohanes ini mendorong jemaat supaya berpegang teguh pada kebenaran. Kalau berpegang teguh pada kebenaran, hidup di dalam Kristus, tidak terpengaruh dari ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat di luar Kristus, menyadari status sebagai anak, ya. Di dalam bacaan ini pada ayat 1 disebutkan, disapa anak-anakku. Seorang anak harus tahu apa yang menjadi tanggung jawab di tengah kehidupan keluarganya. Ini sapaan dan peneguhan status sebagai keluarga Allah, supaya menyadari saya ini bagian dari keluarga Allah.
Karena itu saya tidak boleh memberikan hidup saya terkontaminasi dengan hal-hal yang berada di luar persekutuan dengan Allah, dengan hal-hal yang berada di luar Kristus. Yang berada di luar Kristus itu penulis surat 1 Yohanes ini tegaskan, mereka itu pendusta. Itu menunjuk pada pengajaran-pengajaran palsu di luar Kristus. Jadi di dalam bacaan ini dengan jelas, kalau kita baca bagian-bagian selanjutnya dari surat 1 Yohanes ini bicara tentang antikristus, cara hidup di luar Kristus. Dan memang dengan jelas sekali bagian Alkitab dalam surat 1 Yohanes ini memberi perbandingan yang kontras. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan dan yang hidup di luar Tuhan, yang hidup dalam terang dan yang hidup di dalam gelap, yang hidup dalam kebenaran dan yang menjadi pendusta, yang hidup dalam kasih dan yang melakukan kebencian, yang hidup mengasihi Allah dan yang mengasihi dunia. Kalau kita baca selanjutnya di dalam surat 1 Yohanes ini bahkan disebutkan bahwa bagaimana mungkin dapat mengasihi Allah tapi tidak mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi tidak mengasihi sesama yang kelihatan. Jadi ini memang menegaskan bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan itu penuh kasih, maka hidup kita juga mengasihi. Tuhan itu murah hati, maka hidup kita juga berbagi. Tuhan itu sumber hikmat, maka kita menjalani hidup juga dengan penuh hikmat. Tuhan itu setia, karena itu kita juga setia. Setia sebagai orang percaya, setia sebagai suami dan istri, setia melakukan tugas dan tanggung jawab kerja di kantor, di perusahaan ini, setia di dalam segala hal, bukan segala tipu ada. Jadi jelas Ibu Bapak Saudara, ada ciri yang sangat berbeda antara orang-orang yang mengenal Allah hanya sekedar tahu tentang Allah dengan orang-orang yang mengenal Allah dengan sepenuh hati, hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu disebutkan bahwa orang yang mengenal Allah tidak lagi hidup di dalam dosa. Karena di dalam Kristus kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Memang kita tidak terlepas dari godaan dosa, tetapi kita bukan sengaja, kita bukan mencari-cari kehidupan dalam dosa yang menyenangkan kita dan mengabaikan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Nah, orang yang mengenal Allah akan mensyukuri betapa besar kasih Allah dan menyatakan kasih itu bagi semua orang. Orang yang mengenal Allah dan melakukan kehendak-Nya akan hidup mengikuti teladan Kristus. Jadi sekali lagi, mengenal Allah tidak dapat dipisahkan dari cara hidup sehari-hari. Orang yang mengenal Allah bisa saja jatuh ke dalam dosa, tetapi akan mengaku secara jujur dosa-dosanya di hadapan Allah dan tidak kembali untuk cara hidup yang sama itu. Mengakui dosa di hadapan Allah, memohon pemulihan dari Allah, dan dengan sungguh-sungguh berjuang dengan kekuatan roh untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup, kerja, dan pelayanan tiap-tiap hari. Tuhan menolong Ibu Bapak Saudara dalam tanggung jawab kerja melakukan kehendak Allah di perusahaan PT Klasaman Indah Raya Group ini, tetapi juga di rumah, di dalam kehidupan, pergaulan tiap-tiap hari. Ingat, kita hidup bukan hanya sekedar mencapai target-target bersama, bukan hanya sekedar mewujudkan keinginan-keinginan secara pribadi, tetapi juga menjadi pribadi yang melakukan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita, terus menguatkan dan menolong kita melakukan kehendak-Nya dalam hidup, kerja, dan pelayanan kita. Amin. Ibu Bapak Saudara sekalian,